Walhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini ada Tahnia Nafasya Mandalita, Nafila Datul Ais, Darmayanti, Putri Aurelia, Saila Dara Cantika, Firmansyah, Baby Amanda Putri. lagi ada di Panti Asuhan Dinas Sosial Anak di Jalan Sutomo nomor 108. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Izinkan kami minta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Sebelumnya, apakah Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih ya, Dek Firman, Dek Lala. Saat ini saya memperkenalkan diri. Nama Bapak Roni Oktrianto, SE. Saat ini jabatan Bapak selaku Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Dinas Sosial Provinsi Riau. Bapak saat ini telah bekerja di UPT ini lebih kurang selama 3 tahun, dan insya Allah akan sebelum ada arahan dari pimpinan akan berlanjut. Oke. Terima kasih Pak. Kami langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana dalam pelaksanaan tugas analisis tugas apa yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Tata kelola pemerintahan yang baik ya, analisis tugasnya. Menurut saya dalam lingkup UPT PSPA atau Panti Sosial Pengasuhan Anak ini, analisis tugasnya itu banyak. Yang pertama itu bisa bidang analisis tugas sosial, tugas dalam bidang ekonomi, hukum, atau politik. Good government itu sendiri adalah salah satu tujuan pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, itu harus juga ditunjang oleh sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oke. Terima kasih Pak. Saya lanjut ya Pak. Menurut Bapak Roni sendiri, selama Bapak bekerja di UPT Panti PSPA ini, apa saja kendala Bapak sebagai Kepala UPT Pak? Ini pertanyaan kedua ya. Iya, Pak. Untuk Dek Lala. Kendala yang dihadapi selama saya bekerja di UPT PSPA ini lebih kurang 3 tahun. Yang pertama di sini kurangnya SDM, antara lain itu ya kurangnya ASN, karena ASN di UPT ini sangat terbatas, karena jadi kurangnya tenaga ASN. Kemudian kita belum maksimalnya fasilitas atau sarana prasarana untuk anak asuh yang selama kita asuh di dalam panti. Kemudian kendala yang dihadapi yaitu tadi kurangnya minim dari SDM, baik itu ASN maupun THL yang ada di dalam lingkup WTPSPA. Mungkin itu saja dari kami, Dek Lala juga Dek Firman. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi. Sekian dari kami Pak. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Oke. Maaf kalau kami mengganggu waktu Bapak ya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Tahnia Nafasya Mandalita dan Saya Saila Dara Cantika. izin mewawancarai Bapak terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Apakah Bapak bersedia? Ya, Baik, terima kasih Pak sebelumnya. Apakah boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu?
Baik, saya perkenalkan diri saya. Saya nama Agus Nizar, salah satu pejabat eselon 4 di UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak Dinas Sosial Provinsi Riau. Baik Pak, kami langsung ke pertanyaan wawancaranya. Jadi, apakah menurut Bapak tata kelola pemerintahan yang baik itu dapat menjadi salah satu upaya dalam mencegah korupsi? Ya, prinsipnya tata kelola pemerintahan yang baik itu menggunakan prinsip transparansi. Jadi apabila pemerintahan ini bisa dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, disiplin, terbuka, maka ini salah satu upaya untuk bisa memperkecil ruangan atau gerak daripada oknum-oknum yang bertujuan untuk melakukan korupsi. Sehingga apabila pemerintahan ini berjalan dengan baik sesuai dengan kaedah-kaedah pemerintahan yang bersih, akuntabel, kemudian terbuka, transparan, maka tentunya akan semakin memperkecil peluang daripada oknum-oknum untuk melakukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan korupsi. Kira demikian. Baik Pak. Lalu seperti apa penerapan Bapak untuk tata pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan publik? Ya, selama ini kita berupaya menerapkan tugas-tugas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh instansi atau organisasi. Jadi kita laksanakan sebaik mungkin, setransparan mungkin, sehingga apa yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang menyalahi daripada ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, ini yang selalu kita jaga dan setiap perencanaan yang sudah dibuat mesti sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan setelahnya, sehingga bisa kita terapkan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Darmayanti. Saya salah satu siswa SMKN 1 Pekanbaru. Ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak mengenai tata kelola pemerintah yang baik. Apakah diperkenankan? Terima kasih, nama saya Mursidi dari Dinas Sosial UPT PSPA. Pertanyaannya sangat bagus tentang penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan good governance. Merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya negara yang menjunjung kepentingan masyarakat. Jika dikaitkan dengan perubahan terhadap pembangunan masyarakat, apabila good governance tidak terlaksana seperti yang seharusnya, akan menimbulkan reaksi berupa resistensi atau akan ada penolakan dari masyarakat, kecurigaan dan ketidakpastian apabila pembangunan tersebut terus menguras hak-hak masyarakat. Perubahan terhadap sesuatu yang sudah mendiami masyarakat akan menimbulkan penolakan dari masyarakat untuk melindungi nilai-nilai yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memahami apa yang dibutuhkan masyarakat agar keadilan kesejahteraan tidak hilang karena pembangunan. Sekian. Baik Pak, atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ya.
Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Putri Aurelia. Saya Feby Amanda Putri. Kami siswa dari SMK Negeri 1 Pekanbaru izin mewawancarai Ibu terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Apakah diperkenankan Bu? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, apakah boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Tengku Armalia, biasa saya dipanggil dengan Ibu Lia. Saya di sini sebagai kasih pelayanan sosial. Baik Bu, kami langsung ke pertanyaan mengenai wawancaranya ya Bu. Bagaimana menurut Ibu contoh wujud nyata dari tata pemerintahan yang baik? Kalau menurut saya, tata kelola pemerintahan baik itu bisa ditandai dengan adanya pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintahan yang transparan, bisa menerima kritikan dari masyarakat, dan tentunya yang sifatnya membangun ya. Dan juga pemerintahan ini merupakan kekuasaannya itu berada sepenuhnya di masyarakat ataupun rakyat. Lanjut, menurut pendapat Ibu, langkah yang sebaiknya diambil pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih langkah-langkah itu sangat banyak ya. Mungkin bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu peningkatan sumber daya manusia, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sehingga bisa bersaing di era global dalam meningkatkan ekonomi. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya alam, yang mana kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam kita yang sangat melimpah sehingga bisa kita menjadikan itu sebagai bahan dasar untuk industri, dan juga kita dapat mengelola pariwisata dengan baik. Selanjutnya inovasi. Inovasi ini dapat mempercepat tingkat perkembangan ekonomi secara nasional. Selanjutnya memelihara sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini sangat penting untuk masyarakat melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan ekonomi dengan lancar sehingga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Terus juga mengikuti ya tentunya perkembangan teknologi secara modern sehingga kita bisa mengikuti perkembangan ekonomi secara global juga gitu. Dan yang terakhir mungkin ini ya, menurut saya turut serta dalam pendanaan UMKM. Jadi dengan adanya pendanaan UMKM ini mungkin bisa ratusan ataupun ribuan UMKM yang tercipta sehingga UMKM ini tentunya memiliki penghasilan sehingga mereka bisa meningkatkan ekonomi secara lebih baik lagi di Indonesia. Dan yang terakhir mungkin cinta produk ya, adanya suara dari pemerintah untuk kepada kita semua untuk cinta produk dalam negeri sehingga produksi kita bisa terus berkembang dengan adanya konsumsi yang lebih banyak dari kita sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu.